warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama membahas tentang komunikasi Islam, yang kedua tentang komunikasi efektif, yang ketiga tentang strategi komunikasi, dan yang terakhir tentang teknik komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu saya akan membahas tentang komunikasi Islam. Di sini saya akan membahas tentang definisi komunikasi Islam. Pertama, komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan ataupun berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang diterima dapat dipahami. Yang kedua, Islam. Islam diartikan dengan tunduk, damai, dan selamat serta kumpulan nilai-nilai yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan kesimpulannya, komunikasi Islam yaitu komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Langsung masuk ke prinsip komunikasi Islam. Yang pertama ada qaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, perkataan yang baik pada yang belum sempurna akalnya, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufan atau kata-kata yang baik. Yang kedua ada qaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar, lurus, jujur dalam urusan yatim dan keturunan. Dibahas dalam Quran An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida atau perkataan yang benar. Yang ketiga ada qaulan baligha atau perkataan yang mudah dimengerti. Penyampaian sesuatu yang membekas pada jiwa dibahas dalam Quran An-Nisa ayat 63, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha atau perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Yang keempat ada qaulan kariman atau perkataan yang mulia. Dibahas dalam Quran Al-Isra ayat 23 mengenai perintah untuk berkata yang mulia kepada kedua orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan kamu janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Yang kelima ada qaulan layyinah atau perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyinah ini berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Allah perintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun dengan lemah lembut dalam Quran surah At-Taha ayat 44, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qaulan layyinah atau kata-kata yang lemah lembut. Dan yang terakhir, yang keenam, qaulan mayyusura, yaitu perkataan yang penuh pengertian. Qaulan mayyusura ini bermakna ucapan yang penuh pengertian atau mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan sehingga menimbulkan penuh pengertian. Makna lainnya adalah kata-kata menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Dalam Quran Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan maysura. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang etika komunikasi Islam. Jadi tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang disampaikan dengan mengandung unsur Islami mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia. Di sini juga saya akan membahas tentang fungsi komunikasi Islam. Jadi fungsi komunikasi Islam itu ada 8. Yang pertama informasi, yang kedua memberikan keyakinan, yang ketiga mengingatkan,
Yang keempat, kepuasan spiritual. Yang kelima, memberikan motivasi. Yang keenam, fungsi sosialisasi. Yang ketujuh, memberikan bimbingan. Dan yang terakhir adalah hiburan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan komunikasi Islam. Jadi yang pertama itu ada membuat manusia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tunduk kepadanya, mendekatkan diri dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, berupaya mengubah perilaku komunikan agar bersedia menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, menjadikan manusia memperoleh hidayah, tumbuh kecintaan pada kebaikan, menjauhkan diri dari kebatilan, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari pembahasan komunikasi Islam, yang terakhir saya akan membahas tentang lingkup kajian komunikasi Islam. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi manusia dengan Allah, yang kedua komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga komunikasi manusia dengan yang lainnya. Baik everyone, di sini saya akan membahas pembahasan kedua, yaitu tentang komunikasi efektif. Tidak lupa di sini kita akan membahas tentang definisi komunikasi efektif. Yang pertama tentang komunikasi. Jadi sama yang seperti tadi, menurut KBBI sebagai pengiriman dan penerimaan pesan ataupun berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Yang kedua efektif. Menurut KBBI, efektif berarti menimbulkan akibat, berhasil dan berlaku. Jadi efektif bisa dikatakan sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Dan kesimpulannya, komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada seseorang yang terlihat saat berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok. Baik, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi efektif. Jadi bentuk-bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal efektif dan komunikasi nonverbal efektif. Komunikasi verbal efektif ini mempunyai karakteristik jelas dan ringkas, perkataan yang mudah dimengerti, dan intonasi mampu mempengaruhi isi pesan dan memiliki kecepatan bicara yang memiliki tempo dan jeda yang tepat. Sedangkan komunikasi nonverbal efektif ini, komunikasi ini dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu dengan penampilan fisik, sikap tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi Islam. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman ini adalah penerimaan yang cermat atas kandungan pesan yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan, yaitu dengan adanya komunikasi dapat terjadi kesenangan bersama. Yang ketiga mempengaruhi sikap. Jadi mempengaruhi sikap orang lain, misalnya perubahan sikap terhadap komunikan itu sudah termasuk komunikasi efektif. Yang keempat memperbaiki hubungan. Jadi memerlukan hubungan yang baik antara komunikator dengan komunikan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tindakan. Jadi komunikan harus bersedia jika diminta sesuatu oleh komunikator. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat komunikasi efektif. Jadi yang pertama itu ada kemampuan mengamati dan menganalisis persoalan. Yang kedua kemampuan menarik perhatian. Yang ketiga kemampuan mempengaruhi pendapat. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling mempercayai. Apa aja sih hambatan komunikasi efektif? Jadi hambatannya itu yang pertama ada hambatan proses. Misalnya hambatan dari pengirim, hambatan penerima, hambatan media, hambatan decoding, yakni penerima salah menafsirkan pesan yang disampaikan oleh pengirim dan hambatannya tidak timbal balik gitu. Yang kedua hambatan fisik. Jadi hambatan fisik ini terjadi bagi individu yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunawicara, tunarungu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hambatan semantik, yaitu bersumber dari bahasa yang digunakan antara pengirim dan penerima pesan. Ketidakkemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dikenal oleh pengirim dan penerima merupakan penghalang terbesar dalam komunikasi efektif.
Dan yang terakhir, yang keempat, ada hambatan psikologis. Jadi dalam komunikasi seperti keadaan komunikasi sedang sedih, marah, iri hati, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat hukum-hukum komunikasi efektif. Jadi yang pertama itu ada respect. Respect ini merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Jadi kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati untuk sesama. Yang kedua, empati, kemampuan kita untuk menempatkan diri. Rasa empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap agar memudahkan komunikan. Yang ketiga, audible, yaitu dapat didengar atau dapat dimengerti dengan baik. Buat pesan yang mudah untuk dimengerti agar para komunikan fokus terhadap apa yang disampaikan. Yang keempat, clarity, yaitu pesan yang disampaikan harus jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir, yang kelima, humble, yaitu sikap rendah hati. Hal itu akan dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari komunikan. Di sini juga terdapat hadis Rasulullah mengenai komunikasi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir saya membahas tentang for dan void dalam komunikasi efektif. Jadi for itu frame of reference, yaitu paduan pengalaman dan pengertian yang pernah diperoleh komunikan atau kerangka acuan yang melibatkan nilai-nilai keagamaan, budaya, pendidikan, dan yang lain yang pernah dialami. Sedangkan void, yaitu file of experience, adalah faktor yang penting dalam komunikasi. Misalnya seperti bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang komunikan. Oke, masuk kita ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai tentang strategi komunikasi. Akan menjelaskan tentang definisi strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Menurut Onong Uchana Effendi, dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi mengungkapkan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau communication management untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya membahas tentang ruang lingkup strategi komunikasi. Strategi komunikasi memiliki dua aspek, yaitu secara makro dan mikro. Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Yang kedua, menjembatani cultural gap akibat kemudahan diperoleh dan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Selanjutnya, tujuan strategi komunikasi. Dalam buku Ilmu Komunikasi, teori praktik yang dibuat oleh Onong Uchana Effendi telah mengutip pernyataan Erwin Weiss, Brand, De Vetters, and M. Dallas Burnett yang menyatakan bahwa tujuan sentral strategi komunikasi terbagi atas 3 tujuan, yaitu yang pertama to secure understanding. Dalam hal ini bertujuan agar bisa memastikan bahwa komunikan paham dan mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, to establish acceptance. Pada tahap ini, setelah komunikasi diterima, kemudian melakukan pembinaan kepada penerima. Dan yang terakhir, to motive action, yaitu setelah tahap penerimaan kedua sudah dibina, kemudian kegiatan tersebut harus dimotivasikan.
Teknik-teknik strategi komunikasi. Menurut Arifin, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, redundancy atau repetition. Teknik redundancy ini adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik ini, sekalian banyak manfaat yang dapat ditarik darinya. Yang kedua, channelizing, yaitu memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat, dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendakinya. Yang ketiga, informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Yang keempat ada persuasif, yaitu mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya maupun dan terutama perasaannya. Yang kelima ada edukatif, yaitu merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Yang keenam ada koersif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi-intimidasi. Lanjut, di sini terdapat prinsip strategi komunikasi. Cutlip menegaskan bahwa untuk mempermudah pelaksanaan dan praktik strategi komunikasi, maka kita harus mengetahui langkah-langkah strategi komunikasi guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, membingkai pesan. Yang kedua, semantik. Yang ketiga, simbol. Dan yang keempat, hambatan dan stereotip. Dan yang terakhir ada tahapan-tahapan strategi komunikasi. Jadi yang pertama itu ada perumusan strategi, yaitu sebuah penganalisaan dari penemuan-penemuan masalah yang ditafsirkan berdasarkan melalui kekuatan yang nantinya dapat memperhitungkan langkah-langkah yang diambil. Yang kedua ada implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi berlandaskan alokasi dan manajemen sumber daya, dibuktikan dengan pembentukan struktur organisasi dan adanya mekanisme manajemen yang diterapkan dengan budaya perusahaan. Yang ketiga ada evaluasi strategi, yaitu setelah merumuskan dan mengimplementasikannya. Tahap yang terakhir adalah dengan mengevaluasi strategi yang telah dijalankan agar menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali. Adanya evaluasi juga bisa untuk menentukan sasaran yang sudah dicapai. Dalam mengevaluasi strategi komunikasi, terdapat 3 hal yang dasar yang harus dilakukan, yaitu meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Yang kedua, mengukur prestasi dengan membandingkan hasil yang dilakukan dengan kenyataan yang didapat. Dan yang ketiga, serta adanya tindakan korektif sebagai usaha memastikan bahwa prestasi yang didapat sudah sesuai dengan yang direncanakan. Baik, masuk kita ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai tentang teknik komunikasi. Pertama, saya akan membahas tentang definisi teknik komunikasi. Menurut KBBI, teknik adalah cara membuat sesuatu, cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Secara istilah, teknik berasal dari bahasa Yunani teknikos, yang berarti keterampilan. Istilah teknik didefinisikan dengan cara-cara dan alat yang digunakan oleh pembina dalam rangka mencapai tujuan, langsung dalam pelaksanaan pembinaan pada waktu itu. Sedangkan pengertian komunikasi adalah menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan, atau arus balik atau feedback. Menurut Onong, komunikasi mempunyai arti pemberitahuan dan pertukaran pikiran. Jadi kami menyimpulkan bahwa teknik komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang dikemas dengan cara-cara tertentu agar terjadinya komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan. Teknik dalam komunikasi harus diperhatikan agar pesan-pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya, ruang lingkup strategi komunikasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara makro dan mikro. Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Yang kedua, menjembatani cultural gap akibat kemudahan diperoleh dan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Di sini terdapat teknik-teknik komunikasi. Yang pertama ada komunikasi informatif, yakni suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain mengerti dan tahu. Bisa kita temukan teknik ini pada semua bentuk komunikasi personal, bentuk komunikasi media, ataupun bentuk komunikasi massa. Yang kedua ada komunikasi persuasif, yaitu teknik komunikasi persuasif ini merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Dan yang ketiga ada komunikasi perpasif, yaitu komunikasi yang mengandung upaya komunikator untuk menanamkan sesuatu yang dikehendakinya dengan menerobos alam bawah sadar komunikan secara berulang-ulang sehingga tujuan komunikator itu menjadi kenyataan. Yang keempat ada komunikasi kohesif, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara memaksa atau menekan penerima pesan agar pesannya mau diterima, diikuti, dan dilaksanakan. Yang keempat komunikasi instruktif, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara memberi perintah kepada penerima pesan. Biasa juga dipakai istilah komunikasi instruksional yang sering digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempengaruhi anak atau peserta didik. Dan yang terakhir hubungan manusiawi, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara pendekatan kemanusiaan. Komunikasi yang digunakan adalah dengan model interaksional. Terakhir, di sini saya akan membahas tentang teknik komunikasi persuasif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu dilakukan teknik komunikasi yang maksimal. Menurut Effendi, dalam buku Dinamika Komunikasi, disebutkan ada 5 teknik komunikasi persuasif yang dapat dipilih untuk mencapai suatu tujuan dan sasarannya. Yaitu yang pertama, ada teknik asosiasi, yaitu teknik penyajian pesan tentang suatu kejadian, tentang suatu fenomena yang sedang menarik. Yang kedua, ada teknik integrasi. Teknik ini bagaimana antara komunikan dengan komunikator dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga ada teknik ganjaran. Teknik ini mempengaruhi orang-orang dengan cara melakukan iming-iming atau memberi harapan. Yang keempat ada teknik tataan, yaitu teknik menyusul pesan komunikasi agar enak didengar atau dibaca serta termotivasikan. Dan yang terakhir ada teknik red herring, yaitu teknik seni seorang komunikator untuk meraih sebuah kemenangan dalam sebuah perdebatan dalam proses komunikasi.